Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mungkin khotib akan menyampaikan sebuah tema. Sesungguhnya pikiran kita, hati kita ini akan terbentuk oleh informasi yang masuk melalui mata dan telinga. Ya. Maka diciptakannya mata dan telinga oleh Allah itu dengan sengaja, betul-betul sengaja Allah menciptakannya. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan manusia, manusia ini akan diberikan sebuah kitab yang bisa menyelamatkan, itu Al-Quranul Karim, yang di situ ada perintah dan larangan. Ya, jadi ada tujuannya, bukan sekedar dijadikan kita mata pendengaran dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Masya Allah. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah, ini akan diuji. Diujinya dengan apa? Sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah. Itulah ujian yang pasti akan kita lalui sebelum kematian menjemput kita. Nah, untuk itulah tanggung jawab semua itu Allah memberikannya dengan memberikan penglihatan dan pendengaran. Wajar jika penglihatan dan pendengaran ini menjadi prioritas untuk berpikir manusia, karena sesuatu pikiran kita akan terbentuk sejauh mana apa yang telah masuk lewat mata dan apa yang telah masuk lewat telinga. Maka kalau kita telisik lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ada sebagian manusia, ya, yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Ya kan? Ya, sekali lagi, jadi ada sebagian manusia yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Tapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman itu sungguh-sungguh sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jadi bayangkan, ketika manusia, mata kita, telinga kita terbentuk dari kecintaan terhadap dunia, maka yang ada di otak kita dan hati kita bagaimana menggapai hanya sekedar dunia saja. Wajar, karena apa ya? Matanya terus bagaimana apa yang dimasukkan, ya, kebesaran dunia, yang didengarkan tentang dunia dan sebagainya, maka otak akan terbentuk bagaimana dia mencintai dunia seolah-olah mencintai Allah. Gitu. Sebagai contoh misalnya tentang hobi manjat tebing misalnya, atau hobi mancing di laut dan lain sebagainya, sebagai contoh saja. Orang akan berani mengeluarkan biaya untuk kesenangannya, ya, bahkan keluar uangnya, malnya, sekedar untuk memenuhi hobi-hobinya. Wajar, karena dia yang masuk lewat mata dan telinganya adalah tentang apa yang disukainya. Sehingga bagaimana kita merubah itu? Bukan kita tidak boleh menikmati dunia yang telah diberikan Allah. Allah menciptakan manusia sudah menjadi pilihan Allah, dan segala perangkat kebutuhan manusianya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh jikalau tidak bersyukur. Gunung diciptakan untuk manusia, angin, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, udara, Masya Allah. Itulah kecintaan Allah karena menciptakan manusia tidak main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah aku menciptakan manusia tidak ada maksud? Ya.
pasti ada maksud akan dikembalikan kepada Allah lagi. Ya, maka dari itu Allah menyediakan perangkat-perangkat untuk manusia. Tapi ketika seluruhnya yang telah disediakan oleh Allah sehingga kita lupa bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya, maka akan merugilah kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bentuk pikiran kita, hati kita yang melalui penglihatan kita dan pendengaran kita, apa yang harus dimasukkan, bagaimana kita melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat bagaimana Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk manusia selamat dunia dan akhirat. Kita bayangkan pabrik saja ketika membuat produk itu pasti ada petunjuknya. Supaya apa? Supaya digunakan dengan benar dan akan berfungsi dengan benar. Itu pabrik yang namanya manusia. Ya, maka kalau mengikuti petunjuk itu, maka dia akan lancar dalam menikmatinya. Allah pun demikian. Allah menciptakan manusia itu pasti, ya, bahkan Allah sempurna tuh, ya, maka akan diberikan petunjuknya. Maka dari itu tadi, kenapa manusia diberikan penglihatan dan pendengaran? Karena akan diuji dengan perintah dan larangan tadi. Maka dari itu hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, bertubi-tubi Allah menguji manusia. Ya, pada saat ini ada pandemi, ada angin ribut dan sebagainya, itu hak mutlak Allah. Tapi ada sesuatu yang harus kita lihat. Mari sejauh mana kita sebagai umat Islam, kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Terus dari mana mulainya? Sekali lagi, tidak bosan mengajak. Dari paling tidak kita sudah melihat umat Islam ketika sholat berjamaah 5 waktu sebagaimana sholat Jum'ah. Itu sebuah tanda yang sesungguhnya menjadi sebuah ciri kefahaman umat Islam terhadap agamanya setelah terlihat sholat 5 waktunya berjamaah di masjid sebagaimana sholat Jum'ah. Maka mari itu kita lalui, kita coba, kita usahakan, bahkan iming-iming untuk mendatangkan kita datang ke masjid melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Itu kata Rasulullah SAW, siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, maka langkah yang pertama menaikkan derajat kita, langkah yang kedua akan sebagai ampunan dosa kita. Masya Allah. Terus lantas kita percaya kepada siapa kalau tidak mau melaksanakan? Itulah yang diciptakan yang bagaimana pikiran kita dan hati kita itu terbentuk dari kebesaran Allah dan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita, insya Allah dijamin selamat. Kenapa? Karena Allah pun memberikan rambu-rambu kepada kita. Jikalau hati kita tidak gunakan, ya, jikalau mata kita tidak bisa menggunakan dengan benar dan pendengaran, maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang kurang lebih artinya, dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Masya Allah. Untuk itulah mari kita, bagaimana Allah telah memberikan kesempatan hidup kepada kita, ya. Kadang-kadang manusia ada yang merasa kenapa kita terus diuji, ya. Kalau itu yang tumbuh dalam diri kita, maka yang ada adalah kesal, ya, kemudian kecewa.
Sesungguhnya hidup kita ini sesungguhnya merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, apalagi yang lain-lain, ya, dengan diuji, ya, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, kondisi alam dan sebagainya, semua adalah agar kita kembali betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa umat Islam itu beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah akan turunkan rahmatnya yang ada di atas langit dan akan mengeluarkan rahmatnya yang ada di dalam bumi. Itulah sesungguhnya harapan kita, sehingga Allah nantinya akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh, kemudian kehidupan yang bahagia baik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.